Sword of Coming, episode 458. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Tidak ada jam malam di kota kecil itu, jadi Chen Pingan bisa meninggalkan gang Fas Tanah Liat di malam hari sebelum mengambil jalan memutar sedikit ke toko obat keluarga Yang. Setelah mengetuk pintu itu dibuka oleh seorang anak laki-laki muda bermata sayu, yang kemungkinan besar adalah murid baru Pak Tua Yang, seseorang yang dibesarkan di asrama Weibo. "Apakah tuanmu sudah tidur?" tanya Chen Pingan dengan nada meminta maaf. "Bagaimana menurutmu?" tanya bocah itu dengan nada tidak senang. Chen Pingan tidak tahu harus menjawab bagaimana. Dia sudah terbiasa dengan cara bicara yang penuh tipu daya dan tidak langsung yang biasa digunakan penduduk Danau Gulungan Bambu, dan dia agak terkejut dengan pemuda yang keras kepala itu. "Mengapa kau ingin menemui tuanku? Kau sakit?" tanya bocah itu dengan alis sedikit berkerut. Chen Pingan merasa agak geli mendengar ini, dan dia terdiam sejenak sebelum mengangguk sambil menjawab, "Saya memang di sini untuk berobat." Alis bocah itu semakin berkerut setelah mendengar hal ini. Di bawah sinar bulan, pipi pemuda itu tampak sangat kurus dan pucat, dan sepertinya ia tidak akan hidup lama. Dialek yang digunakannya menunjukkan bahwa ia adalah penduduk setempat, tetapi anak laki-laki itu belum pernah melihatnya sebelumnya. Bocah muda itu tahu bahwa tuannya tidak suka tampil di depan umum, jadi kemungkinan besar dia tidak akan mau merawat pemuda yang sakit ini. Setelah kejadian buruk baru-baru ini, toko obat keluarga yang mengalami kesulitan baik dari segi reputasi maupun bisnis, karena telah membuat banyak musuh di antara penduduk setempat. Akibatnya, hampir semua orang lebih memilih mengunjungi toko obat di Gang Kue Bulan, sehingga bocah laki-laki dan kakak perempuannya hampir tidak punya kegiatan setiap hari. Tuan mereka tampaknya tidak peduli sama sekali, tetap tidak terganggu oleh bisnis toko obat yang sedang kesulitan. Keluarga anak laki-laki itu telah mengatur pekerjaan lain untuknya di kantor pengawasan pabrik bata, dan pamannya telah menyiapkan posisi untuknya, tetapi dia tidak mau pergi karena tidak ingin berinteraksi dengan banyak pejabat dan membungkuk kepada mereka setiap hari. Chen Pingan dapat melihat bahwa Pak Tua yang tidak berniat menemuinya, jadi dia memutuskan untuk pergi dan berkunjung lagi di lain waktu, tetapi tepat saat dia hendak pergi, seorang wanita muda muncul dari dalam. Dia cukup kurus, dan kulitnya agak gelap, tetapi dia memiliki paras cantik, dan Chen Pingan tahu bahwa dia juga salah satu murid Pak Tua Yang. Dia adalah kakak perempuan dari bocah laki-laki yang selama ini diajak bicara oleh Chen Pingan, dan dia dulunya adalah pekerja tungku di Gang Menunggang Naga. Ada banyak adat dan tradisi yang berkaitan dengan tungku pembakaran. Sebagai contoh, perempuan tidak diperbolehkan mendekati tungku naga, jadi Chen Pingan tidak tahu bagaimana dia bisa menjadi pekerja tungku, tetapi dia menduga bahwa dia kemungkinan besar telah ditugaskan beberapa tugas kerja manual yang berat karena dia tidak akan diizinkan untuk mengoperasikan tungku. Aturan-aturan ini telah berlaku selama beberapa generasi, dan tampaknya bahkan lebih efektif daripada aturan-aturan aula leluhur yang mengatur tindakan para kultivator. Suara wanita muda itu sangat serak, seperti pisau yang diasah di atas batu asah, dan dia berkata, "Tuan mengatakan bahwa dia tidak dapat membantumu. Dia mengatakan bahwa kamu bebas mengunjunginya untuk mengobrol di masa mendatang, tetapi dia tidak akan melakukan bisnis apapun denganmu." Chen Pingan tersenyum sambil mengangguk dan menjawab, "Sampaikan kepada tuanmu bahwa aku akan berkunjung lain waktu." Wanita muda itu ragu-ragu sambil melirik pedang panjang yang dibawa Chen Pingan di punggungnya, lalu bertanya, "Apakah Anda seorang seniman bela diri murni? Apakah kamu juga salah satunya?" tanya Chen Pingan. Wanita muda itu tidak memberikan respons apapun. "Di mana Zheng Dafeng tinggal saat ini?" tanya Chen Pingan. "Dia suka berkeliling di kota prefektur, dan dia jarang datang ke toko," jawab wanita muda itu. Chen Pingan meliriknya dan bocah muda bermata sayu itu, lalu pergi bersama kudanya. Kedua orang ini kemungkinan besar masih belum menyadari siapa sebenarnya guru mereka. Berapa banyak orang bijak dari 3 ajaran yang telah mengunjungi toko ini di masa lalu, dan apa yang harus dilakukan untuk menjadi murid Pak Tua Yang. Chen Pingan tak kuasa menahan diri untuk tidak teringat kembali pada masa ketika dia juga sama sekali tidak menyadari hal itu. Saat bocah itu menutup pintu, dia menoleh ke kakak perempuannya dan mengeluh,
Aku tidak suka pria itu. Aku merasa merinding setiap kali melihatnya. Wanita muda itu memiliki masa kecil yang sangat sulit, penuh dengan kemiskinan dan kelaparan, dan tubuhnya yang kurus kering diperparah oleh semua pekerjaan kasar yang dilakukannya sebagai pekerja di tempat pembakaran batu bata. Akibatnya, baru sekarang ia mencapai bentuk tubuh yang setara dengan wanita fana rata-rata seusianya. Ia sangat pendiam, dan sangat jarang terlihat tersenyum. Saat ini, ia sedang mengamati dalam diam saat Chen Pingan menghilang di kejauhan. Ia lebih tua dari adik laki-lakinya dan lebih dewasa dalam kepribadian, sehingga ia sudah mulai menyadari bahwa guru mereka bukanlah orang biasa. Dalam waktu tidak lebih dari 3 tahun, ia telah menjadi seniman bela diri murni tingkat keempat, tetapi untuk mengatasi hambatan tingkat ketiganya, ia telah memutuskan untuk mati karena rasa sakit yang luar biasa saat meminum obat dalam botol itu, dan hanya dengan cara itulah ia mampu menembus batas kemampuannya. Sepanjang waktu itu, tuannya sama sekali tidak menunjukkan kepedulian, hanya duduk dan menghisap pipanya. Ia bahkan tidak bisa disebut sebagai pengamat pasif karena ia bahkan tidak mengamatinya, melainkan menatap ke kejauhan sepanjang waktu dengan linglung. Setelah melewati cobaan berat itu, dia berjuang untuk berdiri dan menangis terseduh-seduh karena gembira, merasa seolah-olah dia baru saja menaklukkan rintangan yang sangat besar dan mencapai prestasi yang monumental. Pak tua yang melirik muridnya yang gembira sambil membersihkan abu dari pipanya, dan akhirnya ia berbicara untuk pertama kalinya, dibandingkan dengan pemuda lain, ketabahan mentalmu paling banter biasa-biasa saja. Apakah itu sesuatu yang patut dirayakan? Pemuda itu tidak jauh lebih tua darimu, dan dia juga seorang pekerja tungku. Bahkan, masa kecilnya lebih buruk daripada masa kecilmu, dan dia tidak punya siapapun untuk diandalkan selain dirinya sendiri sejak usia sangat muda. Kau delusional jika berpikir bahwa saat ini kau memiliki kemampuan untuk mencapai tingkat puncak gunung. Ini saran untukmu, lain kali dia menyebarkan warisan keberuntungan bela dirinya, kau bisa berlutut di tanah dengan mangkuk untuk menangkap apa yang telah dia buang. Kau bahkan tidak bisa dibandingkan dengannya, namun kau berani bertanya pada Zheng Dafeng siapa Cao Qi. Kau sungguh sombong untuk seseorang yang masih muda. Tuannya hampir tidak pernah berbicara dengannya, dan setiap kali dia berbicara, apa yang dikatakannya selalu sangat menyakitkan. Hal yang sama berlaku untuk adik laki-lakinya, Si Lingshan, tetapi perbedaannya adalah dia berani mengeluh tentang guru mereka di belakangnya, sementara dia tidak. Chen Pingan menuntun kudanya ke pinggir kota kecil, tempat rumah Li Huai berada, dan setelah berhenti sejenak di sana, ia keluar dari gang, lalu mengunjungi gunung terdekat miliknya, Gunung Permata Sejati, yang telah dibelinya hanya dengan 1 koin tembaga esensi emas. Ia menunggang kuda menuju puncak gunung, dan dari sana, ia mengarahkan pandangannya ke arah kota kecil itu. Saat itu sudah larut malam, sehingga hanya ada 4 tempat di kota kecil itu yang masih diterangi lampu, yaitu Jalan Fortune, Gang Daun Persik, kantor kabupaten, dan kantor pengawasan tempat pembakaran batu bata. Terletak di pegunungan di sebelah barat laut adalah kota prefektur yang baru, yang masih terang benderang seperti permata yang bersinar di malam hari. Jelas, tempat itu jauh lebih ramai dan sibuk daripada di kota kecil itu. Gunung Permata Sejati adalah gunung terkecil di barat, dan Chen Pingan membelinya karena satu alasan sederhana, harganya murah. Saat itu, ia berencana membangun sebuah pondok beratap jerami di Gunung Permata Sejati agar lebih mudah baginya untuk mengunjungi kota kecil tersebut. Gunung Permata Sejati tidak jauh dari Gang Fas Tanah Liat, dan tidak akan memakan waktu lama baginya untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, bahkan dengan berjalan kaki. Duduk di atas kudanya, Chen Pingan memperhatikan garis besar kota kecil itu perlahan menghilang ke dalam malam. Saat masih kecil, ia sering memasuki pegunungan untuk mengumpulkan bahan-bahan obat dengan keranjang besar di punggungnya. Musim panas pertama sangatlah berat. Dengan keranjang yang terlalu besar dan memberatkan tubuhnya yang mungil, Chen Pingan tersandung melewati pegunungan sementara tali keranjang menekan bahunya, menyebabkan rasa sakit yang menyengat. Saat itu, ia merasa seolah-olah sedang memikul kediaman leluhurnya di pundaknya. Itu adalah pertama kalinya dalam hidupnya ia mempertimbangkan untuk menyerah. Dia hanyalah seorang anak laki-laki kecil yang lemah, dan dia bisa saja menunda pengumpulan bahan-bahan obatnya hingga keesokan harinya. Dia hanya perlu bangun lebih pagi keesokan harinya agar tidak perlu bekerja di bawah terik matahari.
Para pemuda di kota kecil yang mengurus ladang mereka telah menerapkan strategi serupa untuk menghindari bekerja di tengah terik matahari. Chen Ping'an menghela napas perlahan saat ia menuruni Gunung Permata Sejati dengan menunggang kuda. Jalan setapak yang lebar dan mulus telah dibuat, menghubungkan semua puncak gunung, sehingga tidak sesulit sebelumnya untuk melintasi pegunungan. Meskipun jalur-jalur ini telah dibuat, perjalanan dari Gunung Permata Sejati ke Gunung Tertindas akan memakan waktu cukup lama karena gunung pertama terletak di ujung timur, sedangkan gunung kedua berada di antara pegunungan di selatan. Selain itu, Chen Ping'an melakukan perjalanan dengan sangat lambat dan santai, seolah ingin melihat lebih banyak pemandangan di sepanjang jalan, dan dia sering berhenti untuk beristirahat atau berjalan kaki sambil menuntun kudanya di belakangnya. Oleh karena itu, ketika ia memasuki wilayah Gunung Tertindas, waktu sudah berlalu 1 hari dan 2 malam, dan perjalanan akan memakan waktu lebih lama lagi jika bukan karena Ku Huang jauh lebih cepat daripada kuda rata-rata. Saat menunggangi Ku Huang, Chen Ping'an sesekali meremas perut kuda itu dengan lembut di antara kedua kakinya, dan setiap kali ia melakukan ini, Ku Huang akan mempercepat larinya di sepanjang jalan setapak, meninggalkan jejak tapak kaki di belakangnya, yang kemudian akan dilihat oleh Chen Ping'an. Dia sering melakukan ini dalam beberapa tahun terakhir, baik untuk menghibur diri sendiri maupun sebagai bentuk relaksasi. Di mata Zheng Ye, Ma Dui, dan Gu Ken, Chen Ping'an memiliki banyak keanehan yang aneh. Sebagai contoh, dia akan berjongkok dan menggunakan batu untuk menggambar papan Go di tanah, yang kemudian dia gunakan untuk mempelajari beberapa posisi yang sama berulang kali, atau bermain Connect Five sendirian. Saat Chen Ping'an melangkah lebih dalam ke Gunung Tertindas, dia tahu bahwa Wei Bo pasti telah mendeteksi kehadirannya, tetapi Wei Bo tidak muncul. Saat ini, selain prefektur mata air naga, sungai kumis naga, dan sungai jimat besi, bahkan sungai bunga bersulam dan rumah hantu wanita berbaju pengantin merah semuanya termasuk dalam wilayah Gunung Utara. Wei Bo telah menjadi sosok yang sangat berwibawa di puncak Gunung Tirai Awan, terutama di mata para penyempurna Qi. Ketidakhadiran Wei Bo yang lebih awal memang tak terduga, tetapi masih bisa dimaklumi. Pada awalnya, Wei Bo dan Chen Ping'an tidak memiliki ikatan yang sangat kuat. Hanya berkat Liang mereka secara bertahap menjadi teman, dan itu pun, mereka bukanlah teman yang sangat dekat. Oleh karena itu, Wei Bo dapat melakukan apapun yang dia inginkan dan mengajak Chen Ping'an berkeliling wilayah Gunung Utara atau bahkan memberinya jimat dari kuil Dewa Gunung Utara. Namun, hubungan mereka semakin erat, hingga hampir bisa dianggap sebagai sekutu, dan hal itu mengharuskan mereka untuk menjaga jarak agar tidak menimbulkan kecurigaan akan kolusi. Sekalipun hanya untuk pertunjukan, ini adalah sesuatu yang harus mereka lakukan untuk menyenangkan Kekaisaran Li Agung. Lagi pula, Wei Bo adalah dewa pertama dari 5 gunung yang diangkat secara resmi oleh Istana Kekaisaran Li Agung, jadi jelas tidak pantas baginya untuk bersekongkol dengan Chen Ping'an untuk membantunya mendapatkan gunung-gunung dari Kekaisaran Li Agung dengan harga serendah mungkin. Bahkan jika Wei Bo bersedia mengabaikan sepenuhnya perasaan Kekaisaran Li Agung tentang masalah ini untuk membantu Chen Ping'an tidak akan berani menerima bantuan seperti itu. Alih-alih menjadi kaya dalam semalam, Chen Ping'an lebih memilih untuk menjalin persahabatan yang panjang dan bermanfaat dengan Wei Bo. Selain itu, Wei Bo telah membuktikan dirinya sebagai sosok yang cukup bijaksana dan dapat diandalkan. Jika tidak, Chen Ping'an tidak akan mengirim begitu banyak surat ke Gunung Tirai Awan selama bertahun-tahun. Akhirnya, Chen Ping'an tiba di kaki Gunung Tertindas tepat sebelum fajar menyingsing. Sebuah gapura telah dibangun di pintu masuk gunung, tetapi saat ini tidak ada plakat yang tergantung di sana. Seharusnya ada plakat Dewa Gunung yang tergantung di kuil Dewa Gunung di puncak Gunung Tertindas, tetapi sayangnya, Dewa Gunung yang dulunya adalah pejabat pengawas Tungku telah mengalami masa-masa sulit. Meskipun dia adalah Dewa Gunung, dia seperti orang asing yang tinggal di wilayah Chen Ping'an, dan hubungannya dengan Wei Bo juga cukup buruk. Terlebih lagi, ada seorang seniman bela diri tingkat 10 yang tinggal di bangunan bambu itu, serta ular piton hitam raksasa yang sering berkeliaran di gunung. Prasasti yang dibuat Li Xisheng di dinding bangunan bambu dengan menggunakan penusuk angin dan salju juga menyebabkan seluruh gunung sedikit ambles, dan kuil Dewa Gunung adalah yang paling parah terkena dampaknya. Sebagai akibat dari semua ini,
Kuil Dewa Gunung di Gunung Tertindas adalah kuil yang paling terpuruk di antara 3 kuil Dewa Gunung di prefektur Mata Air Naga, dan Dewa Gunungnya tidak disukai oleh siapapun. Weibo perlahan menuruni gunung, sementara Shiro membuntutinya dari kejauhan. Chen Ping'an turun dari kudanya, lalu tersenyum sambil bertanya, di mana Pei Qian dan yang lainnya. Ekspresi senang melihat kesialan orang lain muncul di wajah Weibo saat dia menjawab, aku sengaja merahasiakan keberadaanmu dari mereka, jadi ketiga orang itu masih berpikir bahwa kau kembali ke prefektur Mata Air Naga dari rute kota Lilin Merah. Saat ini, aku yakin mereka masih menunggumu di sana. Sedangkan Sulian, dia telah berkeliling kota prefektur beberapa hari terakhir ini. Dia memberitahuku bahwa dia menemukan sebuah permata terpendam yang dia yakini dapat dia poles setidaknya hingga tingkat tubuh Vajra, dan dia ingin mempersembahkannya kepadamu sebagai hadiah kepulanganmu. Chen Ping'an dan Weibo berjalan berdampingan, sementara Shiro terus mengikuti dari kejauhan, setelah saling mengangguk dengan Chen Ping'an sebagai salam. Maaf karena berulang kali menunda pembelian perlengkapan gunung saya, kata Chen Ping'an dengan nada meminta maaf. Weibo tersenyum sambil menjawab, kesepakatan itu hampir gagal sekitar akhir tahun ke-11 Yongjia. Istana Kekaisaran Li Agung menyatakan bahwa stasiun penyeberangan abadi di Gunung Tanduk Sapi tidak layak dijual kepada kultivator dan seharusnya diklaim oleh militer Kekaisaran Li Agung, dan itu sudah merupakan tanda yang jelas bahwa mereka ingin membatalkan kesepakatan tersebut. Paling-paling, mereka hanya akan menjual 1 atau 2 gunung pinggiran sebagai bentuk kompensasi simbolis, jenis kompensasi yang tidak akan banyak berguna. Sebenarnya tidak pantas bagi saya untuk bersikeras agar kesepakatan itu diselesaikan, tetapi tiba-tiba, Kementerian Upacara Kekaisaran Li Agung menunda masalah itu. Setelah bulan pertama tahun baru, para pejabat Kementerian Upacara kembali ke prefektur Mata Air Naga, setelah puas dengan perayaan, dan mereka tiba-tiba mengubah taktik, mengatakan kepada saya bahwa mereka bersedia menunggu. Saya menduga bahwa Anda kemungkinan besar sedang menyelesaikan berbagai hal di Danau Gulungan Bambu sekitar waktu itu. Memang saya sedang menyelesaikan semuanya, tetapi hasilnya jauh dari sukses, jawab Chen Ping'an sambil tersenyum kecut. Weibo melirik penampilan Chen Ping'an yang tampak sakit, lalu terkekeh, aku bisa tahu. Jika kau manusia biasa, aku khawatir kau bisa meninggal kapan saja. Aku yakin Pei Qian dan yang lainnya bahkan tidak akan mengenalimu. Chen Ping'an menggaruk kepalanya sambil menghela napas, bahkan setelah menyelesaikan pembelian gunung, aku masih punya banyak hutang yang harus kubayar di Danau Gulungan Bambu. Weibo tersenyum sambil berkata, pada akhirnya, itu hanya masalah uang. Setidaknya, itu jauh lebih baik daripada terus-menerus menderita karena keraguan dan menyalahkan diri sendiri, bukan? Benar, jawab Chen Ping'an sambil mengangguk dan tersenyum. Tiba-tiba, Weibo berkata, aku tidak punya uang untuk meminjamkanmu. Yang kumiliki hanyalah statusku sebagai Dewa Gunung Utara yang kosong. Meskipun begitu, jika kau bisa menggunakan status itu untuk menipu dan mendapatkan mata uang abadi, maka silakan simpan sebagai hadiah atas usahamu. Aku tidak bisa melakukan hal seperti itu, Chen Ping'an terkekeh sambil menggosok-gosokkan kedua tangannya dengan lembut. Weibo sedikit ragu mendengar ini. Sepertinya ini bukan lagi Chen Ping'an yang dulu. Rasanya Chen Ping'an yang sekarang benar-benar bersedia menerima tawaran itu dan mencari uang di bawah panji Dewa Gunung Utara. Dengan pemikiran itu, Weibo buru-buru menepuk bahu Chen Ping'an sambil berkata, kau benar, itu akan sangat memalukan bagimu. Teman macam apa aku jika aku menempatkanmu dalam situasi yang memalukan seperti itu? Shiro mengikuti mereka berdua dari jauh, dan dia benar-benar sangat ketakutan saat pertama kali melihat Chen Ping'an di pintu masuk Gunung Tertindas. Transformasinya selama beberapa tahun terakhir terlalu drastis. Mungkinkah tanpa Sui Yubian, Lu Baixiang, Wei Xian, dan Su Lian di sisinya, dia terpaksa berjuang sendiri di Danau Gulungan Bambu, dan dia telah menderita perlakuan buruk yang hebat di tangan para kultivator Danau Gulungan Bambu. Mungkinkah dia sudah sangat bahagia hanya karena bisa meninggalkan tempat itu hidup-hidup? Sekalipun itu benar, Shiro tidak akan meremehkan Chen Ping'an karenanya. Lagi pula, dia telah mendengar betapa kacau dan tanpa hukumnya Danau Gulungan Bambu dari percakapannya dengan Su Lian dan Weibo selama bertahun-tahun, jadi dia tahu bahwa bahkan jika Su Lian berada di sisinya, itu sebenarnya tidak akan membuat banyak perbedaan. Liu Zimao saja sudah terlalu sulit untuk mereka hadapi,
dan itu belum termasuk kembalinya Liu Laocheng, satu-satunya kultivator pengembara tingkat 5 atas di seluruh benua botol berharga timur. Katakan pada Pei Qian untuk kembali, kata Chen Pingan. Wei Bo mengangguk sebagai jawaban sambil tersenyum geli, lalu berseru, kembali, Chen Pingan sudah kembali ke gunung tertindas. Sehelai daun teratai yang mengapung tiba-tiba berputar-putar di aliran sungai terdekat, lalu menghilang dalam sekejap. Setelah itu suara Wei Bo terdengar di samping trio Pei Qian di atap rumah di kota lilin merah. Mata Pei Qian membelalak kaget sambil berseru, benarkah? Bocah kecil berbaju biru itu sedang berjemur di atap, dan dia mengelus dagunya sendiri sambil berkata, kurasa Wei Bo sedang mempermainkan kita. Pasti Pak Wei tidak akan berbohong tentang hal seperti ini, gumam gadis kecil berbaju merah muda itu. Tiba-tiba, Pei Qian melompat berdiri dan mengepalkan tinjunya sebelum dengan lembut menepuk-nepuknya bersamaan sambil berseru, tuanku benar-benar luar biasa. Dia berhasil menyelinap melewati kita tanpa kita sadari. Sungguh menakjubkan. Senyum geli muncul di wajah gadis kecil berbaju merah muda, sementara bocah laki-laki berbaju biru menggerutu, astaga. Kita sudah menunggu berhari-hari untuknya sia-sia. Begitu aku melihatnya, aku akan meminta amplop merah darinya, dan aku tidak akan menerima penolakan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Pei Qian menoleh ke arah bocah kecil berbaju biru itu sambil mencengkeram gagang pedang dan saber yang terikat di pinggangnya, lalu berkata dengan penuh makna dan tulus, kau mungkin temanku, tetapi tuanku adalah orang terpenting dalam hidupku. Jika kau terus bersikap tidak bermoral dan terus-menerus memikirkan cara untuk memeras uang dari tuanku, maka aku akan terpaksa memenggal kepalamu. Seperti biasa, dia berbicara dengan gaya yang jauh lebih cocok untuk seseorang yang jauh lebih tua darinya. Bocah kecil berbaju biru itu memutar matanya sambil mencibir, kau mau menantangku dengan bela diri setengah-setengahmu itu. Coba saja kau lakukan. Pei Qian menggelengkan kepalanya sambil berkata, aku berteman dengan koki tua itu. Aku bisa memintanya untuk membunuhmu, lalu mengambil kepalamu setelah kau mati. Senyum geli yang terpampang di wajah gadis kecil berbaju merah muda itu dengan cepat berubah menjadi ekspresi cemas, dan dia khawatir akan terjadi perkelahian fisik antara keduanya. Meskipun keduanya sering berdebat satu sama lain, mereka belum pernah benar-benar berkelahi sebelumnya. Sebaliknya, mereka lebih menyukai pertarungan verbal, yang pada dasarnya hanya berupa mereka berdua saling meneriakkan nama-nama teknik keabadian paling mengesankan yang dapat mereka pikirkan. Bocah kecil berbaju biru itu sejenak mempertimbangkan peluangnya melawan seorang seniman bela diri tingkat jauh, lalu menilai hubungan Zulian dengan Pei Qian. Kemudian ia juga menyadari bahwa Wei Bo tampaknya juga cukup menyukai Pei Qian, dan dengan mengingat hal itu, ia terpaksa mengambil pendekatan untuk meredakan situasi. Ia langsung berdiri dan berkata dengan senyum menjilat, jangan seperti itu, kau harus belajar menerima lelucon. Chen Pingan adalah tuanmu dan juga tuanku, jadi pada dasarnya kita keluarga, dan anggota keluarga tidak seharusnya mengancam anggota keluarga lainnya dengan pemenggalan kepala seenaknya. Jangan lupa bahwa aku adalah naga banjir hebat yang bahkan pernah bertemu dengan guru cabang ketiga Taoisme, dan hanya karena itu saja, kau seharusnya lebih menghormatiku, jadi jangan lagi mengucapkan hal-hal yang menyakitkan dan kekanak-kanakan di masa depan. Aku sama sekali tidak bercanda, kata Pei Qian dengan serius. Orang-orang dari dunia kultivasi sepertiku tidak pernah membuat janji yang tidak bisa kutepati. Ya, terserah apa katamu, jawab bocah kecil berbaju biru langit itu dengan senyum acuh tak acuh, sementara gadis kecil berbaju merah muda menghela napas lega. Untungnya, mereka berdua tidak benar-benar saling menyerang. Jika tidak, dia tidak tahu bagaimana harus bertindak sebagai mediator. Ketiganya melompati atap-atap kota lilin merah dan dengan cepat meninggalkan kota untuk memasuki pegunungan, tempat seekor ular piton hitam raksasa melata keluar, meninggalkan parit yang dalam di belakangnya. Pei Qian melompat ke kepala ular piton hitam itu, lalu duduk dengan kaki bersilang, sementara pedang bambu dan pedang saber bambunya diletakkan di atas kakinya. Gadis kecil berbaju merah muda duduk di bagian tengah punggung ular piton hitam, sementara bocah kecil berbaju biru berdiri di ekornya. Ekspresi muram terlintas di matanya saat ia menatap Pei Qian yang ramping yang duduk di atas kepala ular piton hitam. Baru saja, ia sekali lagi merasakan tekanan alami yang diberikan wanita itu padanya, dan itu bukanlah perasaan yang menyenangkan.
Pertama kali dia menyadari tekanan yang dirasakan Pei Qian adalah ketika mereka menjebak roh anjing itu bersama-sama di pegunungan. Saat itu, ada serpihan kayu dan rumput di sekujur tubuhnya, dan ada juga beberapa goresan kecil di wajahnya di mana kulitnya robek oleh ranting. Tetapi setelah akhirnya menangkap roh anjing itu, dia sama sekali tidak menyadari luka-luka kecilnya sendiri. Pada saat itu, roh anjing yang terperangkap telah menyita seluruh perhatiannya, dan dia membungkuk seperti predator yang mengintai sambil perlahan-lahan menarik pedangnya dari sarungnya dengan tatapan penuh semangat di matanya. Dengan setiap inci pedangnya keluar dari sarungnya, cahaya penuh semangat di matanya akan bersinar sedikit lebih terang. Sejak saat itu, bocah kecil berbaju biru itu tahu bahwa ia tidak boleh menganggap Pei Qian hanya sebagai gadis kecil yang tidak tahu apa-apa. Pada saat itu, dia juga cukup bingung. Bagaimana mungkin seseorang yang serius dan bijaksana seperti Chen Pingan menemukan seorang gadis kecil yang aneh untuk menjadi muridnya, dan bahkan murid pertamanya. Ular piton hitam dari Gunung Gotabel terus melata kembali ke rumahnya, sementara Pei Qian, gadis kecil berbaju merah muda, dan bocah kecil berbaju biru langit tenggelam dalam pikiran mereka masing-masing. Pei Qian dengan lembut mengetuk ujung sarung pedangnya ke kepala ular piton hitam itu sambil memarahi dengan nada tidak senang, "Jangan bermalas-malasan. Cepatlah atau aku akan mempraktikkan teknik pedang iblis gilaku padamu." Ular piton hitam itu hanya bisa mempercepat langkahnya sesuai permintaan wanita itu. Di gunung tertindas, Chen Pingan diliputi berbagai macam emosi saat kembali ke bangunan bambu itu. Dalam perjalanan ke sana, Wei Bo dan Chen Pingan telah mendiskusikan semua hal yang perlu dibicarakan, dan Wei Bo telah kembali ke Gunung Tirai Awan menggunakan teknik pemendekan lahan. Si Rou memperhatikan Chen Pingan berjalan menuju lantai 2, dan setelah ragu sejenak, ia menyeret kursi bambu untuk duduk di bawah atap. Ia sangat penasaran tentang jenis hubungan apa yang dimiliki Chen Pingan dengan kakek Cui Chan. Di matanya, lelaki tua itu tampak lebih seperti seorang cendekiawan tua yang tertutup daripada seorang ahli bela diri sejati. Tampaknya ada semacam pemahaman diam-diam antara Wei Bo dan Zhu Lian karena tak satu pun dari mereka membicarakan lelaki tua itu di hadapannya, seolah-olah dia tidak ada sama sekali. Pada awalnya, lelaki tua itu berencana untuk mendidik Pei Qian. Namun, ia baru saja mulai dengan lembut meremas tulang dan tendonnya untuk memeriksa bakatnya dalam seni bela diri, dan itu sudah cukup untuk membuatnya mulai menangis kesakitan. Ia menatap lelaki tua itu dengan ekspresi memilukan melalui lapisan air mata, sementara lelaki tua itu balas menatapnya dengan ekspresi yang mengingatkan pada seseorang yang baru saja menginjak tumpukan kotoran anjing. Pei Qian buru-buru pergi diam-diam sementara lelaki tua itu tetap terpaku di tempatnya, masih terkejut oleh reaksi berlebihan Pei Qian, dan selama berhari-hari setelah itu, ia menolak untuk mendekati bangunan bambu itu, lebih memilih untuk menjelajahi pegunungan. Setelah itu, dia meninggalkan pegunungan sepenuhnya dan pergi ke toko kue di Gang Menunggang Naga untuk bekerja sebagai penjaga toko kecil. Tampaknya dia puas melakukan apa saja selama itu tidak melibatkan pertemuan kembali dengan lelaki tua itu. Akhirnya, kakek Cui Chan menyerah pada Pei Qian. Sesekali, dia akan melihat sekilas Pei Qian saat memandang pemandangan dari lantai 2. Dia seperti anak burung phoenix yang senang menghabiskan sepanjang hari di sarang ayam, dengan gembira menyerahkan dirinya pada hal-hal biasa-biasa saja, yang sangat membuat lelaki tua itu jengkel. Chen Pingan mengetuk pintu sebelum memasuki ruangan, dan kakek Cui Chan membuka matanya dari meditasi untuk mengamatinya. Chen Pingan duduk di seberangnya dengan pedang abadi terikat di punggungnya dan labu pemeliharaan pedang tergantung di pinggangnya. Pedang itu cukup mengganggu pemandangan bagi lelaki tua itu. Adapun labu penunjang pedang, itu sedikit lebih bisa ditoleransi di matanya karena minum bukanlah kebiasaan buruk yang tidak dapat diterima. Apakah hanya berkat benda-benda eksternal inilah kau mampu meninggalkan tempat kotor itu hidup-hidup? Aku tidak akan mengatakan bahwa mereka adalah satu-satunya alasan mengapa aku bisa bertahan hidup, tetapi aku benar-benar akan menemui ajalku jika bukan karena pedang ini. Aku hampir dipukuli sampai mati oleh seorang kultivator gelandangan dari 5 tingkat atas di Pulau Ngarai Sian di Danau Gulungan Bambu, jawab Chen Pingan. Jika dia benar-benar ingin membunuhmu, sama sekali tidak akan berpengaruh apakah kau memiliki pedang ini atau tidak, ejek lelaki tua itu. Memang benar, tetapi kepemilikan pedang ini sangat memengaruhi keputusannya untuk tidak membunuhku, jawab Chen Pingan. Pria tua itu mengerutkan alisnya karena tidak senang mendengar hal itu.
Sebagai seorang praktisi bela diri, seseorang harus mengejar kemurnian dan kemandirian, tetapi saya rasa bukan hal yang baik untuk sengaja menempatkan diri dalam bahaya yang mengancam jiwa berulang kali hanya demi mengejar kemurnian secara dogmatis, lanjut Chen Ping'an. Seseorang mungkin dapat mengatasi cobaan seperti itu sekali, atau bahkan 2 atau 3 kali, tetapi pada akhirnya, akan ada rintangan yang tak teratasi, dan seseorang akan membayar harga tertinggi karena berulang kali menantang takdir. Saya pikir pengejaran kemurnian harus dimulai dari pikiran. Hanya setelah mencapai keadaan mental yang lebih murni dan suci barulah para kultivator dapat mulai melepaskan ketergantungan kita pada objek eksternal. Inilah dasar kemurnian dalam seni bela diri. Jalan untuk mengejar seni bela diri adalah jalan yang panjang dan penuh bahaya. Dan jika seseorang terus-menerus berkata pada diri sendiri, jika aku mati, maka biarlah begitu, lalu bagaimana mungkin mereka berharap untuk melangkah jauh di jalan ini? Pria tua itu meletakkan tangannya di lutut, lalu sedikit mencondongkan tubuh ke depan sambil mencibir, "Apa? Kau pikir kau hebat sekarang? Ya. Kau pikir hanya karena kau telah berkeliling dunia selama beberapa tahun, kau berhak untuk berkhotbah kepadaku, begitu?" Yang dia lakukan hanyalah sedikit mencondongkan tubuh ke depan, tetapi seluruh ruangan seketika dipenuhi dengan gelombang niat tinju yang sangat dahsyat yang menghantam Chen Ping'an, dan bahkan Shiro mampu merasakan niat tinju yang menakjubkan itu dari luar bangunan bambu tersebut. Chen Ping'an tetap duduk di tempatnya dengan keadaan diam sepenuhnya, baik tubuh maupun pikiran. Hembusan angin kencang menerpa ruangan, menyebabkan dia tergelincir ke belakang di lantai, tetapi punggungnya tetap tegak lurus, dan bahkan ketika terdorong ke dinding di belakangnya, posturnya tetap tidak berubah sama sekali. Pria tua itu menghela napas pelan sambil menunjukkan ekspresi simpati di matanya. "Apakah hanya sekali mengunjungi danau gulungan bambu sudah cukup membuatmu begitu takut mati, Chen Ping'an? Tidakkah kau penasaran mengapa kau masih belum bisa menembus hambatan tingkat kelima, padahal kau sudah sepenuhnya siap untuk terobosan? Apakah kau benar-benar berpikir itu karena kau menekan terobosan itu, atau kau terlalu takut untuk bahkan menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini pada dirimu sendiri?" Chen Ping'an tetap diam. Pria tua itu mengamati Chen Ping'an sambil melanjutkan, "Tidak dapat disangkal bahwa kau takut mati, kau hanya tidak berani mengakuinya. Tentu saja, kau punya banyak alasan untuk takut mati, dan aku tidak akan menyalahkanmu untuk itu, tetapi itulah yang rumit tentang kehidupan. Terkadang, tidak masalah apakah yang kau pikirkan itu benar atau masuk akal. Prinsip-prinsipmu benar, tetapi sayangnya, kau tidak dapat menggunakan prinsip-prinsip yang secara objektif benar ini untuk meyakinkan dirimu sendiri dan mengatasi bias subjektifmu. Saat ini, kau ingin menjadi seorang pendekar pedang, dan pikiran itu semakin mengakar dalam benakmu. Kurasa selama beberapa tahun yang kau habiskan di danau gulungan bambu, sebuah pikiran tertentu sering muncul dalam benakmu seperti bayangan yang sekilas, pikiran yang telah memengaruhimu, tetapi kau tidak menyadarinya. Kau merasa bahwa para ahli bela diri tampaknya tidak begitu kuat, dan mereka kalah tanding dengan para pendekar pedang abadi, yang tampaknya lebih kuat dan lebih flamboyan. Ini adalah pemikiran yang dapat dimengerti yang kau kembangkan. Lagi pula, kau belum pernah melihatku benar-benar menunjukkan kekuatanku sepenuhnya, tetapi kau telah melakukan perjalanan ke kuil pendekar pedang abadi, dan aku yakin kau telah melihat banyak pendekar pedang abadi di sana." Chen Ping'an membuka mulutnya, seolah berniat untuk menyampaikan beberapa keberatan, tetapi akhirnya memutuskan untuk tidak melakukannya. Pria tua itu tersenyum sambil melanjutkan, "Aku membesarkanmu dengan tinjuku, dan setiap pukulan yang kuberikan padamu tepat dan terarah, membuka jalan semulus mungkin bagimu untuk mencapai tingkat ketiga. Oleh karena itu, meskipun benar bahwa kau harus menanggung siksaan fisik yang luar biasa, kau mampu membuat kemajuan yang sangat lancar dan stabil. Dalam prosesnya, aku tidak menyebabkan kerusakan permanen pada tubuhmu, juga tidak berdampak negatif pada kondisi mentalmu sama sekali, dan aku dapat dengan yakin mengatakan bahwa sangat sedikit orang di dunia ini yang mampu meniru prestasi ini. Namun, para pendekar pedang abadi yang kau saksikan tidak memiliki kepedulian yang sama terhadap kondisi mentalmu. Mereka melepaskan niat pedang mereka sesuka hati, menerobos awan dengan ki pedang mereka, dan dalam prosesnya, mereka juga menghancurkan keyakinanmu. Kau juga seorang cendekiawan setengah hati yang suka merenung, jadi kau sering melihat ke belakang untuk melihat apakah kau telah tersesat di jalan yang salah, tetapi setiap kali kau melakukannya,
kau dipaksa untuk melihat ke dalam lubang-lubang itu, yang seperti jurang tak berdasar yang mencoba menyedotmu masuk, suka atau tidak suka. Chen Ping'an mengangguk sambil menjawab, aku sudah menyadari hal ini sejak di Pulau Osmanthus. Serangan pedang yang dilancarkan Zhou Yu di parit naga banjir sangat berpengaruh padaku, begitu pula serangan pedang Wei Jin yang membelah langit dan serangan yang dilancarkan Fan Junmo saat terbang ke Pulau Osmanthus. Berbeda dengan apa yang kau katakan, aku bukannya tidak menyadari semua ini. Bahkan, aku sengaja berusaha untuk menutupi kekosongan dalam kondisi mentalku sejak aku memasuki danau gulungan bambu. Kau bilang kau mencoba meratakan lubang-lubang itu. Yang kau lakukan itu seperti melempar batu ke dalam sumur sambil harus berhati-hati agar tidak menimbulkan cipratan. Kapan kau akan bisa mengisi sumur itu? Lelaki tua itu tertawa terbahak-bahak. Ekspresi sadar muncul di wajah Chen Ping'an setelah mendengar ini, dan dia menyeka keringat di dahinya sambil bertanya, kalau begitu, apa yang harus saya lakukan, senior? Sepertinya perjalanan ke danau gulungan bambu ini tidak hanya membuatmu lemah secara fisik, tetapi juga membuatmu lebih bodoh dari sebelumnya. Ejek lelaki tua itu. Chen Ping'an tidak terganggu oleh komentar-komentar pedas itu dan terus menatap lelaki tua itu dengan sungguh-sungguh. Pria tua itu terdiam sejenak, lalu berkata, untungnya, beberapa hal belum hilang sepenuhnya. Jika tidak, kau benar-benar tidak akan bisa diselamatkan. Pria tua itu mengangkat tinjunya dan berkata, seni bela diri. Lalu dia mengangkat tangan satunya, menyatukan jari tengah dan jari telunjuknya sambil berkata, keahlian pedang. Dengan kedua tangan terangkat tinggi, lelaki tua itu berdiri dan menatap Chen Ping'an yang sedang duduk sambil bertanya, meskipun kau bisa mengejar keduanya sekaligus, mana yang harus diutamakan? Meskipun kau sudah memutuskan mana yang harus diutamakan, dalam urutan apa kau harus mengejarnya? Kau belum memikirkan apapun, jadi kau terus-menerus tersandung seperti orang bodoh yang buta. Apakah kamu pikir kamu bisa begitu saja meraba-raba tanpa arah dan mengharapkan hal-hal baik jatuh ke pangkuanmu? Betapa menggelikannya kamu berpikir bahwa ketidakmampuanmu untuk mencapai terobosan hanyalah akibat dari keenggananmu untuk melakukannya. Lagi pula, terobosan ke tingkat ke-6 sebenarnya cukup mudah bagimu, tetapi itu seperti seorang pria yang mengenakan celana penuh kotoran memasuki ruangan dengan anggapan bahwa mereka akan dapat berganti pakaian bersih begitu berada di dalam. Pada kenyataannya, mereka membawa kotoran itu ke dalam ruangan, dan meskipun kotoran itu tidak lagi menempel di tubuh mereka, kotoran itu tertinggal di ruangan tersebut. Untunglah kau tidak secara tidak sengaja mencapai terobosan. Kalau tidak, jika kau sampai ke tingkat ke-6, kau pasti akan datang menemuiku sekarang dengan celana penuh kotoran dan air kencing. Begitu suaranya menghilang, dia dengan lembut menghentakkan kakinya ke tanah, dan punggung Chen Ping'an seketika tertekan erat ke dinding di belakangnya oleh angin kencang yang bertiup ke arahnya, memaksanya untuk menopang dirinya dengan siku ke dinding. Semburan ki sejati murni mulai menyebar melalui titik-titik akupuntur di tubuhnya seperti naga berapi. Pria tua itu menatap Chen Ping'an dengan mata menyipit sejenak, dan dia tetap berdiri di tempatnya sebelum tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang dahi Chen Ping'an. Bagian belakang kepalanya terbentur keras ke dinding, dan semburan ki sejati di tubuhnya terhenti seketika, seolah-olah sebuah gunung telah menimpa punggung naga api itu, menghancurkannya hingga rata dengan tanah. Chen Ping'an, tidakkah kau bertanya-tanya mengapa tubuhmu tidak hancur meskipun sudah 3 tahun tanpa latihan teknik tinju? Niat tinju masih bisa diasah meskipun seseorang tidak berlatih teknik tinju, tetapi apa yang membuatmu tetap hidup? Apakah kau menganggap dirimu sebagai seniman bela diri tingkat tubuh Vajra? Tidakkah kau pernah bertanya pada dirimu sendiri hal itu? Tanya lelaki tua itu. Chen Ping'an hampir tidak bisa bernapas, apalagi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dia tahu bahwa dia akan menderita saat kembali ke bangunan bambu itu, tetapi dia tidak menyangka penderitaan itu akan datang dengan cara yang begitu lugas. Namun, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh lelaki tua itu berfungsi sebagai jangkar di hatinya, memungkinkannya untuk sementara mengabaikan ketidaknyamanan karena terpapar niat kasar lelaki tua itu saat ia fokus mempertimbangkan pertanyaan ini, yang sebelumnya pernah ia pikirkan secara sepintas, tetapi dengan cepat ia singkirkan ke belakang pikirannya. Pria tua itu mengangkat kakinya lagi sebelum menendang perut Chen Ping'an, melepaskan semburan niat tinju yang mengenai gumpalan kecil ki sejati seperti naga itu dengan akurasi yang tepat.
3 dentuman keras yang menyerupai suara petasan terdengar dari kepala, ekor, dan keempat tungkai naga api itu. Seorang kultivator telah menggunakan semacam teknik keabadian yang sangat canggih untuk membantumu melestarikan dan memelihara gumpalan ki sejati murni di dalam tubuhmu. Jika aku tidak salah, itu pasti seorang kultivator Taois yang kuat, dan dia tampaknya telah menanam 3 benih api ke dalam tubuhmu menggunakan kepala naga api ki sejati sebagai halaman dalam. Setelah itu, dia menggunakan metode pemurnian api untuk membantumu membuka tulang belakang naga api sedikit demi sedikit, memberimu fondasi fisik seorang seniman bela diri tingkat tubuh Vajra bahkan sebelum kau mencapai tingkat ke-6. Efeknya mirip dengan tubuh giok emas yang diincar para kultivator. Yang paling luar biasa dari semua ini adalah tingkat kendali dan ketepatan yang ditunjukkan. Siapa yang melakukan ini untukmu? Tanya lelaki tua itu. Ekspresi bingung muncul di wajah Chen Pingan. Pria tua itu dapat melihat bahwa Chen Pingan tidak sedang berakting, jadi dia menarik auranya, membiarkan Chen Pingan merosot ke dinding dengan pakaiannya yang basah kuyup oleh keringat. Tiba-tiba sebuah pikiran terlintas di benak Chen Pingan, dan dia berkata, suatu kali saya bertemu dengan guru dari seorang teman saya, dan gelar daunnya adalah guru spiritual naga api. Sekarang ketika saya mengingat kembali saat kami berpisah, dia memang beberapa kali menunjuk ke arah saya dari jauh, meskipun saya tidak tahu apa yang dia lakukan saat itu. Mengapa dia mau melakukan itu untukmu secara cuma-cuma? Tanya lelaki tua itu dengan alis sedikit berkerut. Kurasa itu pasti untuk membalas budi atas stempel yang diukir oleh guru surgawi dari Gunung Longhu, yang kuberikan kepada temanku itu, jawab Chen Pingan sambil menyeka keringat di dahinya. Pria tua itu mengangguk sebagai jawaban. Masuk akal. Semakin tinggi tingkat kultivasi seorang pemurni ki, semakin enggan mereka untuk berhutang budi kepada orang lain karena takut terbebani oleh ikatan karma. Dia pasti melakukan ini untukmu agar memutuskan karma apapun di antara kalian berdua. Hanya itu saja. Sebelum Chen Pingan sempat menjawab, lelaki tua itu melayangkan tendangan lain, membenturkan bagian belakang kepala Chen Pingan ke dinding di belakangnya hingga membuatnya pingsan. Anak muda tidak seharusnya merengek seperti orang tua. Bentak lelaki tua itu sambil menendang Chen Pingan ke dinding sekali lagi, dan saat tubuhnya roboh ke tanah, ia sedikit sadar dari rasa sakit, hanya untuk pingsan lagi, juga karena rasa sakit. Sepanjang waktu ini, lelaki tua itu tidak mengambil tindakan apapun untuk menyembunyikan ucapan dan tindakannya dari mata dan telinga orang lain yang ingin tahu. Di bawah atap bangunan bambu, Shiro duduk di kursi bambunya dengan cemas. Dibandingkan dengan Chen Pingan, yang babak belur dihajar habis-habisan, dia merasa beberapa tahun terakhir yang dihabiskannya di gunung tertindas adalah pengalaman paling membahagiakan yang bisa dibayangkan.